Rahayu, 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 Sakung Tumati. Pemirsa Cahaya Batin, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi di channel Pintu Gerbang Kesadaran Bangsa Nusantara dalam mengenal aksara Jawa. Kali ini sebagai sebuah respon situasi kenegaraan di mana bangsa kita hari ini beberapa hari terakhir sedang mengalami sebuah peristiwa pandemi COVID-19 yang banyak menurut orang adalah sebuah peristiwa wabah yang tak mampu untuk dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia. Kami ingin coba mengajak kita kepada sebuah peristiwa dalam pemahaman dan mengajak seluruh bangsa sebelum kita akan panjang lebar membicarakan tentang dasar-dasar pengetahuan aksara Jawa dalam kehidupan kita. Kami mohon mari kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah dan Pencipta kita, agar bangsa Indonesia selamat, bangsa Indonesia selamat, bangsa Indonesia selamat, dan negara kita juga terselamatkan. Hening dalam waktu 7-9 detik agar kita berdoa seluruh anak cucu kita selamat. Berdoa mulai. Duh Gusti Kang Maha Suci paringono selamet, selamet, selamet bangsa lan negara kula. Paringono selamet anak turun kula. Selametaken sedanten seluruh sanak katang putra wayah mulai dari Aceh sampai Papua. Terhindar dari malapetaka, bimbinglah kami ke jalan kebaikan, semata-mata berkhidmat kepada bangsa dan negara. Amin. Pangestu panjenengan Gusti, kami mohon, restui permohonan kami. Amin, amin. Pemirsa Cahaya Batin, ada kalanya kita di dalam keseharian, hidup kita lupa dalam setiap detik, mungkin dalam beberapa jam juga kita lupa di dalam mempelajari, mengikuti apa yang menjadi perintah di dalam diri kita. Nikmat, rahmat, dan barokah Allah selalu diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita dalam setiap harinya. Tapi kita kadang-kadang lupa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, bersyukur kepada leluhur yang telah menciptakan Indonesia dan Allah sebagai tempat kita berlindung untuk selama-lamanya. Saya akan coba melihat di dalam sebuah aksara dalam perjalanan saya dengan kawan-kawan di perjalanan pemahaman spiritual saudara-saudara saya di Bali. Ada Blitambi yang berada di Denpasar. Sedikit banyak diskusi saya dan seorang polisi Pak Oke sebagai seorang forrader pada waktu itu. Pertanyaan saya, kenapa di Pulau Dewata aksara Bali yang terdiri dari 18 ini sudah tidak banyak ditulis di papan-papan penunjuk jalan, papan-papan penunjuk arah, papan-papan nama hotel, papan-papan nama toko, hanya sebagian kecil saja di Denpasar. Kalau sumpama tulisan ini pintu utama wisata Indonesia di Bali, dan mungkin juga tidak mungkin bahwa Jogja dan Bali sebagai pusat kebudayaan, tempat berkunjungnya para wisatawan. Apa
dan kenapa. Memang ada pertanyaan panjang dalam diskusi saya, ada 3 hari perjalanan untuk bertanya. Apakah kita salah menuliskan aksara Jawa, huruf Bali, di tulisan penunjuk jalan? Apakah salah kita menulis huruf Jawa di Jogja? Dan mungkin juga salahkah kita menulis aksara Jawa di Jawa Timur? Tidak sebenarnya. Itu menunjukkan eksistensi bangsa Nusantara yang mengenal tentang aksara Jawa. Bagaimana Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Yang Maha Kuasa, Gusti Kang Maha Suci, berkenan dengan kepada apa ajaran yang telah dilahirkan di dalam penjelasan leluhur yang mengajarkan kita warisan yang dibicarakan oleh Kementerian nilai-nilai benda tak benda. Kenapa kita hanya menuliskan itu tapi tidak melakukan itu? Diskusi kami dengan Blitambi di Denpasar, seorang security tapi juga seorang ahli spiritual dan tokoh di dalam pelatih ilmu bela diri di Bali, menyampaikan betapa lupanya anak muda, bahkan terkikisnya kebudayaan aksara Bali yang menjadi cita-cita saya secara pribadi agar bangsa Indonesia berkhidmat kepada Koroconoho. Anggap saja dari aksara Hono Coroko saya ambil dari Koroconoho. Bagaimana Gusti Kang Maha Suci akan kerso memayu hayuning bawono, kerso melindungi alam semesta, kerso melindungi Indonesia, jika kita sendiri sebagai anak bangsa sudah tidak kerso menggunakan aksara yang menjadi warisan leluhur yang diajarkan oleh Allah, Gusti Kang Maha Suci kepada orang pertama bangsa Nusantara Indonesia, bangsa Jawa, bangsa Jawi yang terletak mulai dari leluhur pertama sampai sekarang dari Aceh sampai Papua. Inilah sebenarnya pertanyaan yang mendasar kami kepada resi, para pengampu, para begawan mungkin yang sudah kita temui. Kenapa kita lupa? Marilah sebenarnya dari kalimat kerso mahayuning bawono, siapa yang akan memayu hayuning bawono? Siapa yang akan melindungi kita? Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, Sang Yang Maha Suci. Dari mana kita akan mendapatkan dawuh kesucian itu sendiri jika kita sudah meninggalkan tulisannya? Kita tidak berdebat pada tingkatan agama, tapi tulisan itu sendiri sudah kita hilangkan dan kita menggunakan huruf-huruf Latin. Sayang sekali jika bangsa Indonesia akan terus terjajah secara intelektual, terjajah secara pendidikan, terjajah secara ajaran pengetahuan di sekolah-sekolah jika kita berkhidmat kepada tulisan-tulisan bangsa asing. Kita melihat dulu di dalam uang logam yang saya bawa, itu aksara uang pertama 1800 kalau tidak salah, 1878, dan Belanda sudah datang ke Indonesia 1600, bahkan mungkin setelah 1400, runtuhnya kerajaan Majapahit terakhir, itu sudah Belanda datang dengan cita-cita mengatakan untuk berdagang, tapi setelah dia mampu mengajarkan baca tulis kepada bangsa yang welas asih tanah Jawa, sedangkan pada waktu itu kita sudah punya huruf sendiri, kita dialihkan. Bahkan sistem navigasi kita itu dari sungai dan laut dirubah oleh Denles, ya, dari Anyer Panarukan, jalan raya sampai ke Situ Bondo terakhir, dan mungkin dari Jawa Barat. Nah, apa yang terjadi? Semua kita berkhidmat kepada kebudayaan asing, dan tidak bisa disalahkan anak muda sekarang jika mereka tetap berkhidmat kepada kebudayaan asing.
Ketika kerso mahayuning bawono, Tuhan Sang Maha Pencipta kurang memberikan restu terhadap apa yang menjadi permintaan kita. Jika rezeki tiap hari sudah menjadi ketetapan, tapi bagaimana penyelamatan terhadap kehidupan kita, itu yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Roh. Karena kita sudah tahu, roh itu rasa ning ingsun kang handulusih, rasa kita, cinta kita kepada sesama. Ini yang diajarkan oleh guru kami, Guru Kiai Syekh Maulana Muhammad Hasan Salim, menyampaikan bahwa rasa cinta kasih kepada sesama, sakduluran, bangsa Indonesia sendiri sudah berkurang. Karena apa? Karena uang. Karena apa? Karena kekayaan. Karena apa? Karena kecintaan terhadap ubud dunia. Jadi kita sekarang sudah mulai melupakan saudara dan persaudaraan antar RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai Indonesia. Kita ini bangsa Nusantara seduluran. Saudara kita semua dari Aceh sampai Papua. Ini yang diajarkan oleh leluhur. Kita nggak perlu bertengkar antar saudara, tidak perlu memfitnah antar saudara karena penyakit pandemi ini. Kalau ada yang sakit, mari kita tolong. Kalau ada yang mati, kita angkat. Protokol kesehatan harus kita tepati. Itu mari kita dukung upaya pemerintah. Walaupun pemerintah sendiri paham atau tidak paham, negara sudah menetapkan seperti itu, presiden sudah menetapkan, mari kita bantu. Bisa saja presiden menetapkan itu karena wahyu, tapi mungkin para menteri belum berani. Karena ada persekongkolan, karena mungkin ada ketidaktertarikan atau tidak patuhnya kepada aturan negara, karena rasa itu tadi lebih menguasai daripada kecintaan terhadap negeri. Nah itulah, jadi kerso pun tidak pernah akan nyata lewat presiden, karena mungkin orang-orang sudah tidak mencintai negara, rasa sudah tidak hidup kembali sebagai bangsa Nusantara, cinta terhadap sesama, antar tetangga, tidak ada saling asah, asih asuh, gotong royong, tepo seliro, saling menghormati, karena sudah kita lebih mencintai kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa dan negara. Apalagi kita akan cipto mandulitan cipto. Dadi kang handulusi. Kita ciptaan Allah. Kita ciptaan Sang Maha Pencipta. Kita akan kembali sebagai makhluk langit. Bapak Angkoso, Ibu Bumi, ini sebenarnya kita sudah jelaskan. Ibu Bumi adalah badan yang akan ada di bumi. Bapak Angkoso adalah manusia akan yang kembali ke alam angkasa. Kita penduduk langit sebenarnya yang di dalam, yang tidak akan pernah mati. Penduduk bumi sekarang akan menjadi pupuk di bumi itu untuk kesuburan. Maka marilah kita sebagai bangsa yang masih hidup, mencintai seluruh makhluk bumi, mencintai antar saudara, jangan pernah bertengkar, hanya memanfaatkan situasi begini, tidak patuh kepada negara, tidak patuh kepada aturan pemerintah. Ini adalah sifat yang sebenarnya kita tidak cinta. Itu sendiri adalah cinta kepada bangsa, cinta kepada Allah, karena kita cinta kepada Sang Maha Pencipta. Maka kalau kamu cinta kepada Maha Pencipta, cintailah negaramu, cintailah negerimu, dan cintailah bangsamu. Maka yang harus kita lakukan adalah nurullah nurul qalbi. Nur itu adalah cahaya kita. Alam ini menjadi gelap gulita tanpa cahaya dari manusia-manusia yang diciptakan Allah, karena dia diciptakan dalam kesucian. Maka sebenarnya kita harus kembali kepada kesucian yang hakiki. Kehakikian yang dalam kesucian itu adalah cahaya kita. Kita yang harus menjadi bersih putih seperti kita membayar zakat. Bukan zakatnya atau berasnya yang putih, itu sebenarnya adalah kinayah agar hati kita bersih seperti beras. 2,5 itu sendiri adalah satu nyawa dibagi 2 antara raga dan sukma. Di antara tengah-tengah itu adalah ada Sang Maha Pencipta, ada yang maha suci, ada yang maha luhur, ada yang maha kasih. Adalah yang menciptakan kita.
Yang saat ini adalah hayyun, nanti akan qayyum. Ada yang hidup dan ada yang menciptakan hidup. Ketika kita dibimbing Allah, dibimbing yang Maha Suci, Gusti Kang Maha Luhur itu dalam kesetiap harian, mari ikutilah. Karena nanti kita akan kembali ke noning urip wening suci. Karena hidup yang menembah, yang pasrah, poso pasrah Kang Maha Kuwasa. Masa kita dalam bekerja rezeki selalu berimplikasi kepada ATM. Rezeki selalu berimplikasi kepada uang, tanda tangan yang bernominal. Tapi tidak pernah kita bersyukur atas nama menuju jalan Allah, nyawa, rokok 2 batang diberi teman, minuman aqua atau merek air putih 1 gelas diberi tetangga, tidak mau dan tidak dianggap rezeki. Itulah sebenarnya kita sudah lupa dengan keberadaan Allah, Sang Pencipta, Sang Maha Kasih, Sang Maha Suci. Maka mari kita kembali hidup kita pada sebuah kebersihan no coroko, maka kita akan ngerti kersoning Allah, ngerti tentang rasaning ingsun, rasaning Allah, ngerti tentang ciptaan Allah, ngerti tentang nurullah, nurul qalbi, dan kita akan kembali. Mari kita ajak semuanya kawan-kawan di dalam pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Cintailah bangsa ini, cintailah negeri ini. Semata-mata ketika kita cinta terhadap bangsa dan cinta kepada negara, kita sudah taat kepada aturan Allah, aturan Sang Maha Suci, aturan yang selalu sempurna menuju kita kembali kepada Sang Maha Pencipta. Demikian informasi Cahaya Batin dengan Cak Monyong, pintu gerbang kesadaran Nusantara. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, hidup di dalam memegang teguh ajaran, hidup kembali kepada tulisan aksara Jawa, Kawi, Palawat, Sansekerta, Kaganga, Abugida, Hana Caraka, Lontara, Incung, Pakpak, Bugis, dan banyak huruf-huruf Nusantara yang harus kita taati sebagai sebuah perintah dari leluhur, dan kita akan menjadi bangsa yang kaya raya. Terima kasih semuanya, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.